warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti video ini. Terima kasih. Pembelajaran kita kali ini adalah IPA tentang organ dan sistem pernafasan pada hewan. Oke, kita belajar dari rumah ya. Walaupun belajar dari rumah, kita hendaknya mematuhi protokol kesehatan. KD IPA kali ini 3.2 dan 4.2. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah Ibu nanti berharap Ananda mampu mengidentifikasi organ pernafasan pada hewan dengan baik. Ayo kita amati hewan-hewan berikut. Apakah Ananda tahu bahwa hewan-hewan juga bisa hidup dengan cara bernafas? Nah, apa sih organ pernafasan atau alat pernafasan pada hewan? Setiap hewan memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena hewan memiliki tempat hidup atau habitat mereka masing-masing. Ada yang hidup di tanah, ada yang hidup di darat, di air, ataupun di udara. Kita lihat gambar berikut ini. Cacing hidup di darat, kemudian capung, ikan, dan katak. Apakah Nanda ingin tahu selanjutnya? Ingin tahu dari dekat bagaimana hidup hewan-hewan berikut ini? Ayo Ananda, kita perhatikan gambar berikut ini. Ada iguana, burung, kuda, dan hewan mamalia yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat bagaimana organ atau alat pernafasan pada hewan-hewan tersebut. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, organ pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak memiliki alat pernafasan khusus. Ya, cacing bernafas melalui permukaan kulit. Permukaan kulit cacing selalu dalam keadaan basah dan berlendir. Gunanya adalah untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kulit cacing selalu dalam keadaan basah dan berlendir untuk penyerapan oksigen. Cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga kulitnya tetap basah. Nah, bagaimana proses pernafasan pada cacing ini? Kita lihat bahwa darah pada cacing itu mengandung hemoglobin. Mereka mampu mengikat oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuhnya. Sisa pembakaran atau CO2 dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Selanjutnya, organ pernapasan pada serangga. Nah, bagaimana organ pernafasan pada serangga? Kita lihat organ pada serangga ini. Di sana, organ pernafasan pada serangga itu ada namanya trakea. Itu organ pernafasan pada serangga. Trakea juga memiliki percabangan yang disebut dengan trakeola. Seterusnya, serangga juga memiliki
yaitu pori-pori kecil yang disebut dengan spirakel. Nah, melalui spirakel inilah masuknya oksigen. Ya, itu adalah proses dari pernafasan pada serangga. Masuknya oksigen melalui spirakel, kemudian dalam proses pernafasan ini, karbon dioksida juga dialirkan ke trakeola, kemudian ke spirakel. Jadi spirakel adalah pori-pori kecil tempat masuk oksigen. Jadi oksigen yang masuk ke dalam tubuh serangga, kemudian dikeluarkan melalui spirakel lagi. Sekarang kita masuk organ pernafasan pada ikan. Coba Ananda perhatikan organ pernafasan pada ikan berikut ini. Ada insang. Insangnya mirip saringan. Insang terbentuk dari lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah, yang selalu lembab, yang terletak di belakang rongga mulut pada ikan. Di sana kita lihat ada rongga mulut sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada kanan rongga mulut ikan itu terdapat 4 lembar insang dan sebelah kiri juga terdapat 4 lembar insang. Kemudian insang dilindungi oleh selaput atau rangka pada penutup insang yang disebut dengan operkulum. Fungsi insang ini adalah sebagai alat pengeluaran garam-garam dan penyaringan makanan. Nah, bagaimanakah proses dari penyaringan atau proses terjadinya masuknya oksigen atau keluarnya karbon dioksida pada ikan tersebut? Ya, insang menutup mulut atau membuka mulutnya. Kemudian mulut mengembang, maka air itu masuk ke dalam mulutnya. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Nah, air masuk ke mulutnya, maka penutup insangnya tertutup. Kemudian air yang telah masuk tadi atau oksigen yang telah masuk tadi, maka disaring oleh insang-insang ini sebelah kanan dan sebelah kiri yang 4 lembar tadi disaring. Garam dan air tadi disaring, kemudian dikeluarkan, maka mulutnya tertutup. Jadi yang pertama masuknya, mulutnya terbuka, jadi terkembang ini apanya? Insangnya, kemudian tertutup. Setelah dia tutup mulutnya, maka air dan garam tadi keluar. Karbon dioksidanya keluar melalui insang ini. Oksigen atau O2-nya masuk melalui mulut dan CO2-nya keluar dari mulut dari insang. Sekarang kita masuk organ dan sistem pernafasan pada katak atau amfibi. Kenapa dia disebut hewan amfibi? Karena katak ini hidup di 2 alam. Waktu dia masih kecil atau masih dalam bentuk kacebong, kalau istilah kita namanya kacebong, kalau istilah IPA-nya berudu. Alat penafasannya waktu dia masih kacebong itu adalah insang. Kemudian lama-kelamaan dia menjadi katak dewasa, alat pernafasannya berubah menjadi paru-paru. Nah, coba Ananda lihat. Jadi pertama jadi kacebong, kemudian alat pernafasannya insang, lama-kelamaan menghilang menjadi katak dewasa, maka alat pernafasannya adalah paru-paru. Jadi kulit pada
kata ini selalu dalam keadaan lembab dan basah, sehingga membantu pertukaran O2 dengan CO2. O2 adalah oksigen, CO2 adalah karbon dioksida. Selanjutnya, organ dan sistem pernafasan pada reptil. Apa contoh reptil? Ya, ada reptil. Kita lihat ini adalah ular. Reptil yang hidup di darat. Nah, reptil ini ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Bagaimana proses pernafasan dari reptil ini sehingga dia bisa masuknya O2 dan keluarnya CO2. Ya, masuknya O2 tentu saja melalui hidung, kemudian lanjut ke tenggorokan dan menuju paru-paru. Begitu juga dengan reptil air, masuknya O2 melalui hidung dan tenggorokan dan paru-paru. Dari paru-paru kembali keluar ke tenggorokan dan hidung kembali. Nah, begitu prosesnya. Ya, coba Ananda perhatikan, reptil air apa saja? Yaitu berupa kura-kura, penyu, buaya. Ketika reptil ini berada di air, bisa menyelam di dalam air, maka hidung reptil ini akan menutup. Kemudian dia muncul ke udara kembali, ke permukaan air, maka dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, Ananda, kita masuk kepada organ sistem pernafasan pada burung atau Hafez. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, kita perhatikan udara masuk melalui mulut, terus lanjut ke trakea, lanjut lagi separuh masuk ke paru-paru, separuh lagi masuk ke kantong udara atau posterior. Proses ini disebut dengan inhalasi. Kantong udara terisi. Kemudian ketika burung ini terbang, ini kantong udaranya sudah mulai kosong, masuk ke paru-paru dan terus ke mulut, dikeluarkan melalui mulut trakea, kemudian melalui mulut. Proses ini disebut dengan ekshalasi. Dah, yuk Ananda perhatikan. Selanjutnya, organ dan sistem pernafasan hewan mamalia. Coba Ananda perhatikan, apa saja hewan mamalia itu? Apa yang dimaksud hewan mamalia? Hewan yang memamah biak. Ketika dia memakan tanaman, dia simpan makanannya. Nanti pada waktu tidak ada makanan, maka dia akan mengunyah kembali makanan tersebut. Ananda pernah melihatnya kan? Kenapa kok jawi atau sapi itu masih mengunyah, padahal dia tidak ada makanan di depannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan memamah biak atau hewan mamalia. Nah, kita perhatikan contoh mamalia berikut ini. Bagaimana prosesnya pernafasan hewan mamalia itu? Mamalia ini ada juga hidup di darat dan ada juga mamalia yang hidup di air. Nah, kita lanjutkan. Gimana prosesnya? Organ dan sistem pernafasan pada mamalia ini. Oke, hewan mamalia ada dua tadi kan? Ada mamalia darat dan ada mamalia air. Seperti biasa, proses pernafasan atau sistem pernafasan pada hewan mamalia, pertama masuk dulu melalui lubang hidung, kemudian tenggorokan dan paru-paru. Setelah itu juga dikeluarkan dengan tempat yang sama. Keluar lagi
melalui paru-paru, tenggorokan, dan lubang hidung. Masuk udara atau O2, kemudian keluar CO2. Begitu juga dengan hewan mamalia atau mamalia air. Masuknya O2 dan keluarnya CO2 melalui lubang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Keluarnya juga melalui paru-paru, tenggorokan, dan ke lubang hidung kembali. Kemudian hewan mamalia air ini, contohnya lumba-lumba tadi, seketika dia akan muncul di udara. Nah, itu artinya dia mengambil udara terlebih dahulu, mengambil oksigen. Kemudian dia menyelam kembali ke dalam air. Nah, itulah mamalia yang ada di dalam air. Tadi juga kita sudah mempelajari reptil darat dan reptil air. Jadi di mana tempat hidup hewan itu akan berbeda-beda organ dan sistem pernafasan pada hewan ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Jika Ananda belum paham, silakan kembali menayangkan video ini. Selesai belajar, baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.